Meski harus menahan rasa sakit, bagi suku Mentawai, tradisi meruncingkan gigi dipercaya dapat menjadikan seorang wanita suku ini punya nilai lebih. Tradisi meruncingkan gigi merupakan tradisi kerik gigi bagi wanita suku Mentawai. Suku Mentawai dikenal sebagai suku yang menetap di Kepulauan Mentawai, Pulau Siberut, Sumatera Barat. Suku ini sudah ada sejak tahun 510 Masehi. Suku Mentawai disebut sebagai salah satu suku tertua di dunia. Dikenal dengan kearifan lokalnya yang mempercayai bahwa hutan adalah jantung kehidupan, serta hidup dengan memanfaatkan hasil alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suku Mentawai memiliki berbagai keunikan, salah satunya tradisi meruncingkan gigi ini. Untuk melakukan tradisi meruncingkan gigi yang telah dilakukan secara turun-temurun, wanita suku Mentawai harus menahan rasa sakit yang cukup lama. Setelah itu, gigi akan dikerik dan diruncingkan dengan peruncing yang terbuat dari besi atau kayu. Suku Mentawai mempercayai bahwa wanita yang memiliki gigi runcing seperti hiu memiliki nilai lebih ketimbang yang tidak bergigi runcing. Tradisi turun-temurun ini merupakan cara wanita Mentawai agar tampil cantik dan sebagai tanda kedewasaan. Namun, seiring berjalannya waktu, tradisi meruncingkan gigi perlahan semakin ditinggalkan. Upacara mitoni, tradisi memuliakan calon ibu pada Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Upacara mitoni disebut juga tingkeban. Mitoni berasal dari kata pitu dalam bahasa Jawa yang artinya 7. Tradisi mitoni dijalankan untuk calon ibu pada kehamilan pertama saat janin memasuki usia 7 bulan. Masyarakat umum biasanya melaksanakan mitoni pada hari Rabu atau Sabtu, tanggal ganjil berdasarkan penanggalan Jawa sebelum bulan purnama muncul. Sementara di lingkungan Keraton Yogyakarta, upacara mitoni digelar pada hari Selasa atau Sabtu. Prosesi mitoni khas Keraton Yogyakarta. Secara garis besar, rangkaian mitoni terdiri dari prosesi siraman, ganti busono, brojolan, dan slametan. Sebagian masyarakat masih melaksanakan upacara tersebut sesuai pakem, sedangkan sebagian lainnya menyederhanakan. Di keraton, tradisi mitoni terus dilestarikan bagi putri dalem atau putri sultan dan permaisuri dengan peranatan atau aturan khusus. Berikut rangkaian prosesi mitoni yang lazim dilaksanakan pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Miyos dalem hadirnya Sri Sultan dan permaisuri di sasana upacara menandai dimulainya upacara mitoni. Pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, pendopo dalem Kilen Keraton Yogyakarta dipilih sebagai tempat penyelenggaraan. Kemudian digelar pembacaan doa yang dipanjatkan oleh abdi dalem Konco Kaji. Acara disusul ngabekten, penghaturan sungkem pangabekti dari putri dalem dan mantu dalem kepada Sri Sultan, permaisuri, dan besan dalem. Setelah berganti busana, putri dalem bersiap menjalani prosesi siraman. Prosesi siraman dilakukan di kerobongan sebuah bilik upacara berhias aneka tanaman seperti tebu, pisang, dan kelapa cengkir. Sementara putri dalem berganti busono untuk siraman, garwon dalem dan besan putri menuju ke rombongan untuk melakukan sileman cengkir. Masing-masing membenamkan sebuah kelapa cengkir bergambar tokoh wayang, Kamajaya dan Kamaratih ke dalam air. Garwon dalem meracik air dan ugo rampe yang akan digunakan untuk siraman atau ngerantun toyo, seperti kelapa ijem, air 7 sumber, sekar staman, konyoh mancowarno, dan siwur batok bolong. Selain itu, garwon dalem dan besan putri juga noto lemek lenggah atau menata alas yang akan diduduki putri dalem saat siraman. Alas ini terdiri atas daun opo-opo, kain letrek, dan kloso bongko. 7 orang akan mengguyurkan air ke tubuh calon ibu, yaitu garwon dalem, besan putri, serta 5 orang sesepuh perempuan yang sudah memiliki cucu. Sepanjang prosesi, doa-doa dipanjatkan, memohon keselamatan bagi ibu dan calon bayi. Setelah siraman, putri dalem melakukan muloni, berwudu dengan air yang dikucurkan dari kelenting oleh Nyai Penghulu atau sesepuh putri.
Klenting itu kemudian dibanting ke lantai hingga pecah oleh garwon dalem, dan besan putri sembari mengucapkan, "Saiki wis pecah pamore." Prosesi ini disebut mecah pamor. Selepas siraman, putri dalem berganti busana kering dan rambutnya ditata dengan model ukel tekuk. Mantu dalem mengenakan busana peranaan lurik pangeran dengan kain nyamping atau kain jarik senada. Keduanya bersiap menjalani prosesi pantes-pantes. Putri dalem akan mencoba nyamping dan kain semean sebanyak 7 kali. Setiap kali putri dalem berganti nyamping dan semean, para tamu akan ditanyai, "Sampun pantes dereng?" Dalam bahasa Indonesia, apakah busana tersebut sudah pantas? Para tamu akan berseru untuk nyamping dan semean pertama hingga ke-6 dengan jawaban dereng atau belum pantas. Sedangkan yang ke-7 yaitu kain lurik dianggap paling pantas sehingga hadirin menjawab sampun pantes atau artinya sudah pantas. Busana kain lurik yang dikenakan putri dalem ditambahi ikat pinggang dari janur kuning untuk prosesi migas janur, yaitu memotong janur kuning yang dilingkarkan di perut calon ibu. Mantu dalem akan memotong janur itu dengan keris dapur brojol, yang bagian ujungnya diberi kunir atau kunyit. Mantu dalem kemudian mundur 3 langkah dan berbalik cepat untuk lari lurus keluar pintu. 2 buah kelapa berukir gambar Kamajaya dan Kamaratih ditelusupkan di antara perut dan rongga kain lurik yang dikenakan putri dalem, lalu diterima oleh garwa dalem serta besan putri. Prosesi brojolan ini menyimbolkan harapan agar calon bayi lahir dengan mudah. Kelapa cengkir yang berada di tangan garwon dalem dan besan putri kemudian digendong dengan cara diemban seperti menggendong bayi menuju kamar putri dalem. Prosesi ini dinamakan boyong. Kain-kain yang dianggap kurang pantas dikenakan saat acara pantas-pantas sebelumnya dijatuhkan bertumpuk di lantai. Putri dalem diminta untuk duduk di atas tumpukan kain itu sambil menyantap jenang procok. Prosesi ini disebut lenggah petarangan. Selepas itu, putri dalem dan suami bersama-sama boyong petarangan, yaitu membawa tumpukan kain tersebut ke kamar. Saat putri dalem dan mantu dalem kembali berganti busana, daharogoh dilaksanakan sebagai prosesi terakhir. 9 orang sesepuh diminta mengambil nasi dan sebutir telur dari dalam klenting. 9 melambangkan banyaknya bulan yang dilalui bayi dalam rahim sebelum dilahirkan. Selesai berganti pakaian, putri dalem dan mantu dalem selaku penyelenggara upacara menyambut serta mempersilahkan hadirin menyantap hidangan. Nah, demikianlah prosesi tingkeban atau mitoni di Keraton Yogyakarta. Filosofi Jawa menempatkan kehamilan sebagai tahap penting dalam daur hidup. Setiap prosesi dalam upacara mitoni, secara langsung maupun simbolik, bertujuan memohon rahmat dan keselamatan bagi ibu serta calon bayi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Juga pengharapan agar proses kelahiran berlangsung dengan lancar tanpa hambatan. Lompat ke Bali tak akan lepas dari adat dan tradisi. Salah satu tradisi yang masih lestari adalah ritual metatah atau mengikir gigi untuk mereka yang akan memasuki usia dewasa, Fems. Peserta upacara metatah harus melakukan sembahyang terlebih dahulu di pura desa bersama kerabat dan para saudara. Upacara metatah diawali dengan doa keselamatan yang dipimpin pemangku untuk meminta keselamatan selama upacara berlangsung nanti. Selanjutnya, peserta berjalan mengelilingi tempat upacara, kemudian dirajah pada bagian-bagian tertentu di tubuhnya agar mampu mengendalikan pikiran dan perbuatan mereka dalam kehidupan. Ada 6 buah gigi yang akan dipotong atau dikikir, Fems. 2 gigi taring dan 4 gigi seri. Keenamnya menjadi simbol dari Sadripu, 6 musuh dalam diri manusia, yaitu kama atau hawa nafsu, loba atau sifat serakah, kroda sifat kejam dan pemarah, mada sifat mabuk, moha sifat angkuh, dan matsarya sifat dengki juga iri hati.
Jadi tujuan utama dari metata untuk menghilangkan segala keburukan pada diri manusia, fams. Proses metata ini tujuannya adalah untuk pertama untuk mengendalikan hawa nafsu musuh dalam diri, kemudian bersifat pendidikan, yang ketiga bersifat tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Usai metata, Sulinggi kembali melakukan persembahyangan. Para pemangku lalu memercikan air suci dan memasangkan ikat kepala yang disebut lalang sebagai simbol kesucian dan perlindungan yang erat kaitannya dengan Dewa Wisnu. Setiap peserta juga diberi benang tridatu yang dipasang di tangan dan dililitkan juga di badannya. Benang tridatu terdiri dari 3 elemen warna. Warna merah sebagai manifestasi Dewa Brahma, hitam sebagai Dewa Wisnu, dan warna putih Dewa Siwa. Cara metata selanjutnya ditutup dengan prosesi melarung kelapa gading berisi air liur, kunir, dan potongan rambut sebagai simbol dari penyucian diri ke laut. Kini demi menjaga kelestarian laut, hanya isinya saja yang dilarung. Sisanya kembali dibawa pulang, fams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang PLBJ, materinya rangkaian upacara adat sunatan Betawi. Mungkin sebelumnya kalian sudah mempelajari ini, jadi kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Sudah siap? Jangan lupa siapkan alat tulis dan juga buku tulismu untuk mencatat hal-hal penting yang terdapat dalam video. Arak pengantin sunat. Arak di sini adalah kegiatan mengarak pengantin sunat untuk memberitahu orang-orang kalau pengantin sunat ini besok akan melakukan kegiatan sunatan. Biasanya, sehari sebelum pelaksanaan sunatan, pengantin sunat dirias dan dipakaikan baju pengantin sunat. Setelah itu, kemudian ia diarak keliling kampung dengan mengendarai kuda atau becak. Orang tua dan anak-anak pun ikut mengiringi dan juga di barisan tersebut dimainkan tetabuhan rebana dan tanjidor. Kalian tahu alat musik tanjidor seperti apa? Kemudian ketika arakan pengantin sunat, ada juga pelengkap acaranya. Yang pertama, pakaian care haji. Pakaian ini biasa digunakan pengantin sunat Betawi. Pakaian care haji ada beberapa bagian. Ada 6 bagian. Yang pertama jubah atau jubeh, pakaian luar tanpa kancing, warnanya bisa merah, bisa putih, atau juga warna biru. Kemudian nomor 2 itu ada gamis polos. Gamis polos ini ada yang warnanya warna muda dan lembut. Gamis polos ini biasa dipakai di dalam jubah. Kemudian ada nomor 3, celana panjang putih untuk mesenadakan pakaian gamis polos. Kemudian nomor 4 ada selempang warna senada dengan jubah. Jubahnya biasanya kalau misalnya jubahnya warna merah, berarti selempangnya warna merah. Kalau jubahnya warna putih, berarti selempangnya warna putih, dan begitupun dengan jubah berwarna biru, maka selempangnya pun berwarna biru. Biasanya selempang itu menggunakan benang emas. Ini biasanya, tapi ada juga yang menggunakan warna benang lain yang lebih menarik. Kemudian nomor 5 ada alpi atau penutup kepala berbentuk sorban. Ada juga yang nomor 6 alas kaki. Biasanya alas kakinya itu pantofel atau terompah berhiaskan motek. Pelengkap acara arakan pengantin sunat yang lain ada grup rebana atau ketimpring atau juga grup tanjidor. Biasanya untuk memeriahkan acara arakan pengantin sunat. Kemudian ada juga delman hias atau beca hias ataupun kuda yang dihias. Biasanya untuk membawa pengantin sunat di atasnya untuk memperlihatkan kepada orang-orang sekitar, ini loh pengantin sunat yang akan disunat besok. Kemudian ada juga grup ondel-ondel.
pada kegiatan sunatannya dilaksanakan setelah arakan pengantin sunat. Pagi hari sebelum matahari terbit melakukan prosesi mandi atau berendam dulu. Mandi dulu ya sebelum disunat. Kemudian jika sudah mandi, sudah rapi, lalu orang tua mengantarkan pengantin sunatnya ke tempat dokter sunat. Setelah selesai disunat, pengantin sunat mengenakan baju koko atau baju sadariah. Disertai juga sarung yang diberi sabut kelapa di bagian pinggang agar tidak mengenai luka pasca hitan atau pasca sunatan. Ada juga menggunakan sandal dan peci hitam. Selanjutnya, orang tua melaksanakan acara sedekahan dengan membagikan sembako atau makanan kepada kerabat dan tetangga. Karena biasanya kan acara seperti ini butuh bantuan kerabat dan tetangga. Tujuan sedekahan itu berbagi kebahagiaan kepada sesama dan juga mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga ada kegiatan setelah sunatannya, yaitu acara resepsi. Pengantin sunat didudukan di kursi layaknya singgasana di atas panggung. Pengantin sunat diberi makanan berupa 1 ekor ayam panggang. Nah, ini biasanya disebut ayam bekakak. Selain itu, tamu undangan yang datang biasanya memberikan semangat dan amplop berisi uang sebagai hiburan untuk si pengantin sunat. Jadi nggak merasa kesakitan, jadi dia senang nih, iya aku dapat hadiah nih dari yang tamu-tamu datang. Kegiatan arakan pengantin sunat, sunatan, resepsi itu juga mempunyai nilai-nilai luhur. Ada 4: nilai keberanian, nilai keikhlasan, nilai kasih sayang, dan juga nilai kekeluargaan. Nilai keberanian ini merupakan salah satu nilai yang sangat penting dalam proses sunatan. Kalau anak yang berani, maka membuat proses sunatan menjadi lebih cepat dan berjalan dengan baik. Kira-kira yang laki-laki kelas 4 ini sudah mulai sunat atau belum ya? Kemudian ada juga nilai keikhlasan. Nilai keikhlasan di sini sunat ini wajib ya dilaksanakan bagi seorang anak laki-laki muslim. Sebagai umat yang baik, melaksanakan sunat harus dilaksanakan secara tulus dan ikhlas. Kalau bisa sih, kalau kamu mau melaksanakan sunat ya berdasarkan keinginan kamu. Kemudian yang ketiga, sunatan juga mengandung nilai kasih sayang. Sunatan juga merupakan bentuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Bila orang tua sudah menghitankan putranya, berarti orang tua sudah melaksanakan kewajibannya terhadap aturan agama. Sunat ini juga membantu menjaga kesehatan putranya untuk saat ini dan saat yang akan datang. Terakhir ada nilai kekeluargaan. Nilai kekeluargaan di sini biasanya saudara, teman, dan tetangga akan datang. Mereka akan memberikan doa dan restu kepada anak yang disunat. Nah, tentunya nilai-nilai luhur upacara adat sunatan Betawi ini banyak dan dapat kita pelajari dan tentunya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan mengenai rangkaian upacara adat sunatan adat Betawi. Masih banyak loh upacara adat dari daerah lain. Yang terakhir ini adalah tugas. Nah, tugas untuk kalian, buatlah gambar care haji pada kertas HVS atau pada buku gambar atau kertas gambar. Kemudian beri penjelasan dari bagian-bagian pakaian care haji. Hasilnya dikirim ke GCR dengan menyertakan nama lengkap dan nomor absen. Gambarnya akan lebih bagus jika kamu memberikan warna pada gambarnya. Sekian penjelasannya, semoga bermanfaat. Mari kita lestarikan budaya adat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara adat Gorontalo, yaitu Mome Ati. So, still related with the previous study ya. Jadi, materi kita minggu ini masih tentang
upacara adat, yaitu upacara adat Momeati. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang upacara adat Mohondingo. Nah, patuju Lio itu mempelajari materi uti alihu timongoli mamotawa wau mamongarati tentang upacara adat Gorontalo. Jadi setelah mempelajari ini, kalian dapat mengenal dan memahami apa itu upacara adat Gorontalo serta tata upacaranya. Nah, to dipo itu mempelajari mau doa apa itu Nah, sekarang ibu akan memimpin doa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, momeati wito-wito lo ada ti lo tau Islamullah Londalo to walau taboli Mongolio. Nah, patuju Lio mau posuci lo batanga pada lo mau pito lo agama alihu mau budaya tau tumu-tumu lo pribadi lo walao. Jadi, upacara adat membeat atau memeati pada hakikatnya merupakan salah satu upacara adat masyarakat Islam Gorontalo yang bertujuan untuk menyucikan diri dan membina anak perempuan mereka yang sudah gadis atau yang pertama kali memasuki fase haid. Dalam istilah Gorontalo disebut tadulahu. Nah, biasanya orang-orang bilang matadulahu tio, artinya so cewek dia. Nah, sudah cewek yang dimaksudkan ini adalah bahwa anak gadis tersebut sudah memasuki fase haid. Nah, di Indonesia itu sendiri, adat semacam ini juga terdapat di daerah lain seperti tradisi potong gigi yang ada di Bali. Biasanya yang disebut metatah, mapandes atau mesanggih. Dan di Minahasa juga ada yang dinamakan dengan upacara adat mononggayah, yaitu untuk anak perempuan yang sudah mendapatkan menstruasi pertama sebagai ungkapan rasa syukur orang tua terhadap anak perempuannya. But we are not talking about it. Jadi, pada hakikatnya, momeati itu mengandung unsur pendidikan moral, pensucian diri, pendalaman ajaran agama, agar membudaya dalam kehidupan pribadi sang anak gadis tersebut. Nah, sebelum sang gadis dibeat, maka dilakukan upacara tradisional yang dikenal dengan istilah momuhuto atau siraman. Nah, yang pertama adalah molungudu. Kemudian yang kedua adalah momondo. Yang ketiga adalah momuhuto. Dan yang keempat adalah mopohuta otopingge. Dan yang kelima momeati. Dan yang terakhir adalah muhatamu. Nah, molungudu artinya mandi uap dengan ramuan tradisional. Nah, prosesi ini dipercayai para leluhur Gorontalo untuk mengeluarkan keringat yang berbau dari tubuh seorang gadis. Nah, molungudu ini maknanya sebagai pembersihan diri, lahir dan batin. Kemudian yang kedua adalah momondo. Nah, momondo artinya pemberian tanda suci kepada sang gadis. Bondo artinya menyentuh bagian tubuh si anak gadis dengan jari. Nah, pemberian tanda suci itu mulai dari dahi, bahu, lengan, telapak tangan, dan kaki. Nah, yang ketiga adalah momuhuto. Nah, momuhuto ini memiliki nilai pendidikan moral yang dapat mengacu pada prinsip kehidupan pribadi sang anak tersebut. Nah, momuhuto ini merupakan siraman air kembang kepada sang gadis yang diawali dengan kedua orang tuanya dan kemudian dilanjutkan oleh pemangku adat secara bergantian menyiramkan air wangi yang terisi pada 7 buah perian bambu kuning atau tali lahulawa sambil ditujai. Nah, yang selanjutnya adalah mopohuta atau pingge. Mopohuta atau pingge ini memiliki arti menginjakkan kaki di atas piring. Nah, di sini sang gadis dibimbing oleh bidang kampung atau yang disebut dengan hulango melintasi 7 buah piring yang harus diinjak dan piring tersebut tidak boleh pecah. Sebab kalau pecah kaki akan luka dan tidak sampai ke tempat tujuan. Nah, mopohuta atau pingge ini memiliki nilai kehati-hatian dalam melangkah. Yang khusyuk
ala nafsihi wa man aufa bima ahada alaihullahu. Nah, setelah melakukan ritual di atas, maka dilanjutkan dengan proses pembeatan. Nah, pada prosesi memeati ini ada sedikit pembinaan kepada anak gadis tersebut. Dan ada juga perjanjian atau ikrar dengan inti pengucapan kalimat syahadat, melaksanakan rukun Islam, rukun iman yang dituntun oleh seorang pemuka agama setempat. Dan selanjutnya adalah muhatam.